Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 7 ayat 10 sampai 12 dan ayat 20 sampai 25. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di Sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di Sungai Nil, sehingga Sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai Sungai Nil. Walaupun enggan menghadap Fir'aun lagi karena telah membuat jengkel orang Israel yang diberikan beban kerja lebih berat oleh Fir'aun, Musa dan Harun kembali menghadap Fir'aun. Musa dan Harun menghadap Fir'aun tidak hanya untuk berbicara, tetapi menunjukkan kuasa yang menyertai mereka. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Terjadi peristiwa ajaib di mana kayu yang mati berubah menjadi makhluk hidup dalam sekejap. Tetapi kemudian para ahli sihir Mesir yang bekerja bagi Fir'aun juga melakukan hal yang sama. Mereka melemparkan tongkat-tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi kemudian ular-ular ciptaan para ahli sihir Mesir itu ditelan oleh ular yang berasal dari Tuhan. Mujizat adalah pekerjaan Allah di bumi dengan cara yang tidak biasa, dengan melampaui kemampuan manusia maupun hukum alam. Karena Allah bekerja dengan cara yang melampaui kemampuan manusia maupun hukum alam, maka peristiwa yang terjadi kemudian merupakan kejadian yang tidak biasa bagi manusia. Mujizat memang bukti lahiriah yang efektif untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman, belum mengenal Tuhan atau baru mengenal Tuhan. Karena orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau baru mengenal Tuhan menyukai peristiwa ajaib, maka iblis meresponnya dengan meniru tindakan yang dilakukan Tuhan. Iblis juga mampu bekerja dengan melampaui kemampuan manusia maupun hukum alam, dalam batas tertentu sesuai izin Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis melakukan peristiwa ajaib dalam batas tertentu untuk membuat takjub supaya orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, tetap tidak percaya. Mujizat yang dipertontonkan oleh para ahli sihir Mesir menunjukkan bahwa perbuatan ajaib bukan hanya bisa dilakukan oleh utusan Tuhan. Para utusan iblis juga bisa melakukan perbuatan tidak biasa tersebut. Tetapi sebagaimana pada akhirnya ular-ular ciptaan para ahli sihir Mesir itu ditelan oleh ular yang berasal dari Tuhan, berbagai peristiwa ajaib yang ditunjukkan oleh para nabi iblis akhirnya akan dibongkar Tuhan. Berbagai mujizat yang ditunjukkan oleh para utusan iblis akhirnya akan dihancurkan Tuhan. Karena perbuatan ajaib yang ditunjukkan Musa tidak melunakkan hati Fir'aun untuk mendengarkan suara Tuhan, maka keesokan harinya Musa dan Harun mendatangi Fir'aun lagi di tepian Sungai Nil. Musa mengangkat tongkatnya dan dipukulkannya kepada air yang di Sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Akibatnya, matilah ikan di Sungai Nil, sehingga Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil.
Selama berabad-abad, Mesir mendapatkan begitu banyak manfaat dari Sungai Nil. Kemakmuran Mesir banyak sekali dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Nil yang memberikan air berlimpah sepanjang tahun yang sangat diperlukan pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian Mesir. Ikan-ikan di Sungai Nil juga menjadi sumber makanan penting bagi orang Mesir. Diubahnya air Sungai Nil menjadi darah menjadi bencana bagi orang Mesir yang telah terbiasa menggantungkan hidupnya dari Sungai Nil. Selama 7 hari, mereka tidak bisa makan dan minum dengan normal, tidak bisa bekerja dengan normal, tidak bisa melakukan perjalanan dengan normal, akibat ketiadaan air yang sangat mereka perlukan. Tindakan Tuhan yang bekerja melampaui hukum alam terkadang menjadi berkat bagi sebagian orang, tetapi menjadi bencana bagi sebagian orang lainnya. Di dalam situasi darurat air seperti itu, jelas yang diperlukan adalah air, supaya orang Mesir bisa beraktivitas dengan normal kembali. Di dalam situasi darurat air seperti itu, yang diperlukan adalah orang yang bisa mengembalikan darah di Sungai Nil menjadi air kembali. Tetapi yang dilakukan oleh para ahli sihir Mesir adalah meniru yang dilakukan Musa dan Harun. Mereka mengubah air yang tersisa sedikit menjadi darah. Mereka hanya mau menunjukkan bahwa mereka memiliki kuasa yang sama dengan Musa. Mereka hanya ingin menciptakan kekaguman terhadap diri mereka dari orang yang melihatnya. Mereka ingin menciptakan rasa terpukau tanpa memberikan solusi sama sekali atas persoalan yang dihadapi. Padahal dengan terjadinya krisis air nasional di Mesir, mereka akan menjadi pahlawan besar jika bisa menyediakan air bagi seluruh penduduk Mesir. Mereka juga akan memuliakan dewa-dewi mereka jika bisa mengubah darah di Sungai Nil menjadi air kembali. Tetapi mereka tidak mampu melakukan hal itu. Ketidakmampuan para ahli sihir Mesir mengubah darah menjadi air kembali adalah nyata. Fir'aun sendiri yang telah terbiasa melihat keajaiban yang dilakukan para ahli sihirnya juga kehilangan akal sehatnya dengan tidak meminta mereka mengubah darah di Sungai Nil menjadi air. Fir'aun yang telah terbiasa melihat berbagai tipuan sulap para ahli sihirnya menganggap bahwa tindakan Musa dan Harun bukanlah hal istimewa. Sebagaimana Fir'aun kehilangan akal sehatnya dan tidak mampu melihat ketidakmampuan para ahli sihirnya mengubah darah menjadi air kembali, para pengikut pembuat mujizat palsu di zaman ini juga kehilangan akal sehatnya dan tidak mampu melihat ketidakmampuan pemimpin rohaninya yang terbiasa melakukan demonstrasi kesembuhan ilahi untuk memulihkan kesehatan para penderita COVID pada saat dunia diserang massal oleh virus kecil mematikan itu. Padahal jika para rohaniawan yang mengaku sebagai pelaku mujizat kesembuhan ilahi itu mampu menunjukkan kuasanya, akan memulihkan Tuhan di seluruh dunia. Karena itu, belajar untuk tidak mudah terpukau oleh berbagai peristiwa tidak biasa yang sengaja disajikan untuk menciptakan efek kekaguman dan mewaspadai para pembuat mujizat yang mengatasnamakan Tuhan adalah tindakan perlu supaya kita tidak terseret menjauh dari Tuhan justru ketika merasa sedang mencari Tuhan. Membuka mata hati dan pikiran terhadap para pembuat mujizat sangat perlu supaya tidak tersesat di jalan salah kehidupan, justru ketika merasa sedang berjalan di jalan benar kehidupan.